Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara jamaah Jamiatul Khair yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita di kajian Al-Qur'an. Adapun surah yang kita bahas adalah surah Al-Mudatsir di ayat 11 sampai dengan 20. Seperti biasa, sebelum kita membahasnya secara lafaziyah dan juga tafsiriyah sekaligus digabung, mari kita membaca ayatnya secara bersama-sama. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahadtu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana liabaina nida sa'urhikuhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar fakutila kaifa qaddara thumma kutila kaifa qaddar Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzal Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan kajian kita pada surah Al-Mudatsir ayat 11. Zarni, di sini kata zara ini membiarkan, biarkan. Ini artinya sang pelaku, aku, ya. Jadi ini fil amr, kata perintah. Biarkan aku, biarkan aku. Di sini aku ini adalah Allah. Jadi firman Allah langsung ini. Waman dan orang. Khalaqtu. Ini dari kata dasar khalaqa, menciptakan. Tu ini menunjukkan pelakunya dalam arti buntu lampau atau fil madhi. Jadi bisa diartikan aku telah ciptakan. Jadi dan orang yang aku telah ciptakan, ya.
Jadi ini tu ini menunjukkan pelaku. Ya. Dan yang aku terapkan wahidan itu satu, dimaknai dengan sendiri. Jadi di sini dimaknai biarkan aku sendiri bertindak terhadap yang telah aku ciptakan, ya, terhadap orang yang aku telah ciptakan. Jadi biarkan aku sendiri bertindak. Nah, di sini sendirinya dikasih didepankan, ya. Kemudian pada ayat ke-11, waja'altu, ini juga dari kata dasar ja'ala, ya, dan ja'ala menjadi tu ini menunjukkan pelakunya lagi, aku adalah min Allah. Jadi aku jadikan, atau bisa diartikan aku telah menjadikan, karena itu past tense atau fi'il madhi, artinya sudah dilaksanakan. La bagi hu dia, bagi orang itu, orang tertentu itu, ya. Dan aku jadikan bagi dia malan ini harta, ya, mim waulam, ya, jadi harta, ya. Dan aku jadikan baginya harta mamdudan, yang banyak, yang berlimpah, ya, mamdudan, ya. Jadi dan aku jadikan baginya harta yang telah banyak. Kemudian obanina itu dari kata banunyah. Disinilah makna yang dalam daripada Al-Quran. Jadi anak itu sebenarnya dari kata badan nun, banin, bana, artinya ba itu di bawah titiknya, nun di atas. Jadi anak itu adalah kewajiban orang tua untuk mendidik dari ba menjadi nun, artinya dari bawah ke atas, artinya membangun anaknya. Ini sama juga kata dasarnya dengan benarnya membangun. Jadi anak itu sebenarnya dibina oleh orang tuanya untuk dari bawah ke nun, artinya dari bawah ke atas, tingkat kualitasnya itu. Di sini dibandai dengan adanya ya itu menunjukkan banyak. Ya ini jamak, plural. Jadi dan anak-anak suhudan. Ya, suhudan itu dari kata syahadah, menyaksikan, menjadi kata benda menjadi suhudan, menjadi saksi-saksi. Jadi anak itu yang selalu hadir bersama dia, artinya saksi artinya bersama dia. Nah ini Allah menggambarkan nikmat yang telah diberikan kepada seseorang itu. Kemudian ya muhaddatu, ya, wa muhaddatu, dan aku ini mahada itu melapangkan, hada, dan sama ini kembali past tense, aku telah melapangkan, bisa arti begitu. Dan aku lapangkan lah bagi hu-nya baginya tamhidan, kelapangan. Ini kata dasar mahdatu sama dengan tamhidan, menjadi kata benda, artinya menekankan artinya. Nah, di sini dimaknai aku lapangkan, maksudnya rezeki baginya selapang-lapangnya. Nah, ini ya. Summa, kemudian kata ini, summa ini kata huruf, kata depan, ya. Summa atau kata penghubung, ya. Yatma'u dari kata ta'aimim, ada ya ini menunjukkan pihak ketiga, ya, dia ingin ini. Jadi dia yang menunjukkan dia itu adalah huruf ya, dan dia ingin an azirah, dia ingin huruf alif ini menunjukkan aku dalam bentuk present atau fi'il mudhari, atau bentuk sekarang atau bentuk akan datang. Nah, dan aku menambah, jadi dia ingin aku menambah. Inilah gambaran manusia yang selalu besar keinginannya. Kalla, sekali-sekali tidak. Innahu, sesungguhnya inna penekanan, hu dia, kana adalah la ayatina, ayat nun ini menunjukkan kami, ayat-ayat kami. Sungguh pada bagi ayat kami, ani dan dia menentang, keras kepala, ani dan itu menentang, ya. Jadi sudah dikasih nikmat tetap juga menentang.
Kemudian Allah mengatakan, saya di sini, sin itu akan. Jadi kalau bahasa Inggris will. Ini kalau ada kata sin itu akan, menunjukkan akan. Nah, saurkahu, aku timpakan kepadanya. Seakan aku timpakan kepadanya. Itu saya. Nah, urhiku timpahunya. Aku timpahkan kepadanya saudan. Saudan itu siksa. Maka aku akan timpahkan kepadanya siksa. Innahu, sesungguhnya dia orang ini, orang tersebut, fakkarah. Fakar itu ada kata fakar, pikir. Ini menjadi bahasa Indonesia, pikir ya. Sesungguhnya dia telah memikirkan, bentuk lampau. Nah, dia telah memikirkan, fakara wa qaddara, dan telah menetapkan. Artinya orang tersebut memikirkannya dan dia bertindak sesuai dengan keinginannya. Kemudian fakutilah, maka dia dicelakakan. Ini katalah ini bisa celaka, bisa membunuh, bisa menyerang, bisa bertengkar. Nah, di sini dimaknai dengan dicelakakan atau dia dibunuh. Nah, maka celakalah dia. Bentuk kata damma ini menunjukkan pasif. Dari qatalah membunuh atau mencelakakan, ada damma itu salah satu ciri pasif. Fakutilah, maka dia dicelakakan. Kaifa, sebagaimana kaifa qaddara, sebagaimana dia menetapkan. Artinya dia mendapatkan risiko dari sikapnya. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masuk di surah Al-Mudaththir ayat 10 dengan 20. Tadi dibacakan oleh Bapak Nasir. Mudah-mudahan apa yang kita baca bersama mendapatkan hidayah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tadi saya agak sedikit mulai dari ayat 10. Sarni waman halaktu wahidan, ya. Biarkan aku yang bertindak terhadap ciptaanku sendiri, begitu maksudnya. Ya. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala akan memberi tindakan kepada orang-orang yang melakukan kesalahan atau menentang. Yang artinya ini Ustaz menentang Al-Qur'an ini. Ya. Menentang Al-Qur'an ini. Menentang risalah. Menentang risalah. Ya, maksud saya itu Jadi makna dari itu adalah mungkin minta dijelaskan secara harafiah itu. Ya Ustaz, silakan Pak Ustaz. Ya, menanggapi pertanyaan Pak Wahab. Jadi ini ayat 11 ini merupakan kelanjutan dari ayat 10, yaitu orang kafir. Ya, ini ada. Di situ dikatakan bagi orang kafir tidaklah mudah. Jadi ancaman. Jadi Quran ini memberikan janji-janji keindahan sekaligus ancaman menyiksa. Tinggal pilih kita. Jadi sejelas. Nah, bagi yang ingkar, bagi orang yang kafir, inilah gambarannya. Nah, maka aku akan bertindak kepadanya. Ya. Dan ditambah keterangan pada ayat selanjutnya bahwa kami telah memberikan harta anak banyak, tetapi di ayat 16 dikatakan dia menentang pada ayat kami. Nah, jadi ini adalah peringatan bagi orang-orang yang menantang Al-Quran atau risalah yang dibawa oleh Rasul, utamanya Rasulullah Muhammad SAW, maka dia mendapat ancaman. Dan ini sudah jelas dikemukakan, dan ini sejalan dengan kitab-kitab sebelumnya. Ya, banyak umat sebelumnya itu yang durhaka, yang diberikan ancaman. Ada yang mendapatkan siksaan di dunia, ada juga nanti di akhirat. Ya. Kalau umatnya Muhammad ini insya Allah bencananya akan terhindar, tapi di akhirat tidak bisa menghindar lagi. Ya, ini.
Jadi inilah tazkirah. Jadi Quran ini ada peringatan. Jadi bukan Allah yang menzalimi seseorang, tapi dia sendiri yang menzalimi dirinya karena sudah diperingatkan. Nah, ini ancaman. Sudah diberikan rezeki yang banyak, sudah diberikan anak-anak yang selalu ada bersama dia. Tetapi dia ingin menambah terus dan menentang. Ya. Mungkin kalau hanya ingin bertambah hartanya tapi tidak menentang, mungkin tidak akan separah itu ya. Jadi ini ancaman. Ya. Jadi dengan kajian ini kita berharap mudah-mudahan kita terhindar. Nauzubillahi min zalik. Ya, sekian ini penjelasan. Jadi ayat 11 ini Pak lanjutan daripada sebelumnya. Orang-orang kafir. Ya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Allah telah memberikan nikmat ini. Jadi dia mengatakan bahwa Zarni wa man halaktu wahida. Aku sendiri yang menciptakan. Lalu kemudian yang ke-12, 12, 13, 14 ini sangat Allah itu membukakan rezeki kepada setiap orang, setiap makhluk. Jadi 12 mengatakan bahwa aku berikan baginya kekayaan yang melimpah dan anak-anak yang selalu bersamanya. Jadi berarti orang menikmati ini, menikmati kekayaan, menikmati kehidupan. Kemudian dia ingin sekali lagi agar aku menambahkannya. Ini jadi di sini mulai dia sudah mulai tidak bersyukur ini. Lalu kemudian Allah mengatakan tidak, sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat Al-Quran. Jadi kelihatannya jadi orang-orang yang tidak bersyukur itu tanpa sadar kita sudah menentang ayat-ayat Al-Quran. Sebenarnya kalau kita selalu ingkar berarti menentang ayat-ayat Al-Quran. Jadi memang Al-Quran ini sungguh sangat memberikan harapan, memberikan pelajaran, dan saya kira ilmu yang paling banyak bisa kita petik dari Al-Quran ini. Sesungguhnya semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin banyak kita menelaah atau belajar di sini, saya kira banyak yang kita bisa semakin banyak yang bisa kita ukur diri kita bahwa apa yang kita pelajari selama ini masih sangat kecil, masih sangat kurang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang di sini saya lihat Pak di ayat 19 dan 20. Ya. Ini maka sekali maka celakalah dia bagaimana dia menetapkan dan sekali lagi celakalah dia bagaimana dia menetapkan. Ini maksudnya yang menetapkan, ini maksudnya yang menetapkan atau yang bagaimana itu maksudnya apa itu? Karena celakalah yang dia menetapkan dan dia juga yang menetapkan. Diulang lagi itu yang menetapkan. Yang celaka yang menetapkan dan yang celaka lagi menetapkan. Ya, ini ayat 19, 20 ini sama bunyinya tapi ada kata summah. Ya, kemudian. Jadi diulang, dalam pengulangan itu namanya at-taukid, penekanan. Agar kita tuh betul-betul memperhatikannya. Dan di sini berarti bagaimana dia menetapkan, bagaimana orang itu bersikap dan bertindak. Artinya Allah akan membalas sesuai dengan pilihan dia. Jadi Allah tidak menzalimi, tapi dia sendiri yang menetapkan itu. Ya. Nah, itulah ancaman Allah. Jadi sebenarnya Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang selama yang bersangkutan berada jalan benar. Tetapi kalau dia ingkar, maka itu ada ancaman. Ya, jadi tidak boleh disalahkan lagi Allah di yaumil akhir, karena dia sendiri yang menetapkan. Allah telah memberikan kebebasan memilih
Jadi sebenarnya kitab yang kita tulis itu kita yang menulis, artinya malaikat hanya mencatat, tapi kita lah yang membuat skenario-nya dalam hidup ini. Nah, sudah ada ditunjukkan jalan yang benar, siratal mustaqim, tapi dia memilih jalan bengkok. Nah, disitulah pentingnya ilmu. Ya, dia sendiri yang menetapkan. Nasibnya sendiri dia ambil akhir itu karena ketetapan dia, sikap yang dia ambil di dunia. Makanya Allah ini mengulang 2 kali. Bagaimana dia menetapkan? Bagaimana menetapkan dalam arti bagaimana dia memutuskan untuk bertindak. Nah ini. Jadi memang ini berupa ancaman memang. Supaya kita takut. Makanya salah satu ciri-ciri ahli surga adalah orang yang takut. Takut melanggar ya itu ya. Kalau orang berani ya berani masuk neraka juga. Ya. Jadi inilah peringatan dan dia ulangi di sini. Allah mengulangnya itu karena inginnya kita betul-betul memperhatikan. Jadi maka celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan? Celakanya orang ini karena dia sendiri yang memilih. Itu maksudnya. Dia sendiri yang menetapkan. Ya, jadi itulah tazkirah. Itulah si pekaingat peringatan dari Allah kepada kita. Dan mudah-mudahan dengan membaca ini kita menghayatinya dan kita berhati-hati dalam melangkah meniti kehidupan ini menuju akhir kehidupan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian pula yang turut menyaksikan acara ini, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.